Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDIY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Aktivitas Bapak ya. Bapak dikasih uang ini, uang bibit 3 lembar, uang terbesar di Indonesia ada 175,50. Uang ini jangan dipakai untuk belanja. Disimpan, kasih plastik STNK itu, simpen di mana yang aman, di bawah bantal, bawah kasur. Nanti pas bawa bantal. Udah ketahuan dong. Bawa handphone. Nanti kalau pakai diam, keluarkan, dicentongin. Ini nanti ada kata-katanya. Nanti Bapak bisa kembangkan lagi bahasanya yang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Nyentongnya ke dalam Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDIY pimpinan Bapak Haji bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Ini sebagai pembuka keyakinan kita. Terus kita panggil, kita undang, kasih nama ganteng misalkan, cantik misalkan, ganteng, ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Ajak masuk ke almari-almari saya, ajak masuk ke rekening-rekening saya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu, ganteng, ganteng, cantik, cantik sayangku, kamu undang ya, kamu bawa ya, kamu ajak ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang, waktunya boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain. Bebas. Bisa? Bisa ya? Kalau yang pertama itu mandi itu gimana caranya Pak? Apa? Mandi pandan itu? Yang pertama kali itu? Iya, jadi Bapak bangun jam 00. Bangun, boleh kurang sedikit atau lebih sedikit. Bapak bangun, duduk dulu, senyum, syukur, senyum. Terus mandi, pakai kasih pandan 9 lembar, simpul diikat pakai karet, taruh, udah mandi. Boleh sebelum mandi ditaruh dulu biar meresep. Nanti habis mandi daunnya diangkat, taruh kulkas biar awet. Nanti masukkan lagi. Jadi jangan direndam di situ terus, cepet layu, cepet busuk, cepet kuning. Mandi aja. Boleh diganti gitu. Apanya? Daun pandannya. Kalau sudah layu, sudah ndak bau, ganti, nggak apa-apa. Habis mandi, ya udah, sholat, tahajud, witir, langsung baca Quran. Bisa? Coba makan risolnya, enak gak? Nanti sholat taubatnya habis maghrib sampai isya 18 itu. 14.000 satu. Coba dulu. Ada lagi Pak? Ya. Cukup? Cukup. Ya. Cair ya, 10M ya. Yuk. Cair 10M harus punya sawah sendiri 10 hektar.
Makasih Pak. Coba lagi. Alhamdulillah. Kalau istirahat di rumah malah praktis kalau Pak. Kalau tadi istirahat di rumah kalau masih sakit. Kalau ada yang Bapak mau ke kandang, kayak ini udah habis Jumatan ke kandang itu Pak. Mas dirasain masih pada sakit belakang. Fotonya. Terus? Ya udah kalau Papa nggak kuat nanti pulang aja juga ini sama Pak Haji. Gitu. Biasanya kan di rumah juga bosen. Terus lihat YouTube terus kan Bapak. Aduh mama matiin nih pokoknya kepikiran terus saya bilang. Waalaikumsalam. Yuk. Tinggal di mana? Silakan Pak. Yuk duduk. Tinggal di mana? Alhamdulillah. Langsung Pak Haji. Yuk. Tinggal di mana? Tinggal di Kalsel. Kalimantan Selatan. Nggih. Sehari-harinya apa kegiatannya di sana? Jualan. Yang dijual? Yang dijual jamu sama pencokan. Jamu tuh kayak gimana contohnya? Jamu kunyit asam kunci sirih ditaruh di botol, lalu dibawa ke pasar Ngerjainnya di rumah? di rumah. Oh iya. Kenapa Bapak dasarnya bikin jamu? Apa Bapak orang Jawa? Saya orang Jawa, Jawanya mana? Banyuwangi. Jadi Banyuwangi. Nah bisa bikin jamu siapa yang ngajarin? istri saya ikut PKK, diajari bikin jamu, lalu dikembangkan, terus dilanjutkan sampai dijual di pasar. Di samping jamu saya jualan pencokan Pak. Jual pencokan, Apaan tuh? rujak buah. Rojak buah. Nggih. Pakai pincuk, Pakai piring. lain Pak. Pakai apa? Pakai mika. Oh mika. Nggih. Oh di staples-staplesin. Nggih. Kok bisa dagang buah? Dasarnya dari mana? Yaitu inisiatif sambil jual jamu itu kan sudah diwadahi. Nah, otomatis itu tinggal nunggu aja nganggur. Jadi di Sambi jual yang langsung di tempat. Nah udah berapa lama nih jualan jamu sama buah rujak? Kalau jamu kurang lebih setahun setengah. Setahun setengah. Oke. Kalau rujak? Kalau rujak baru aja sekitar 4 bulan ya. Sebelum dagang rujak sama jamu apa kegiatannya? Kegiatannya petani Pak. Petani. Oke. Nanam apa? Nanam semangka, Semangka. nanam lombok, Sawahnya milik sendiri atau sewa? sewa. Di Kalimantan masih sewa? Nggih, punya orang kampung sana kan kita menyewa. Oh. Berapa luas sewanya? Kita pakai biasanya 2 hektar. 2 hektar. Berapa sewanya tuh 2 hektar? 2 hektar itu kalau sekali panen 1 juta. Sekali panen? Nggih, 1 juta. Sewanya? Nggih. Udah berapa lama tuh jadi petani nanam semangka? Kita dari petani mulai tahun 2012. Kok Bapak bisa nyangsang di Kalimantan? Gimana ceritanya? Nyangkut di sana? Oh, nggih. Ceritanya ada kawan di sana nanam semangka. Heeh. Waktu itu saya di Pekanbaru Riau. Iya, kan jauh tuh Pekanbaru sama. Benar jauh. Lantaran itu tetangga, saya tertarik. Lalu ke Kalimantan. Alhamdulillah di situ bisa menanam. Terus sampai kira-kira pas musim COVID itu Pak. 2019. Nggih. Nah itu terus ke belakang anggota saya nanam semangka itu pada pulang ke Jawa. Kita nggak ada kawan. Lalu kita
oper jadi jual jamu antara nggak ada kawan. Memang di situ Pak ada permasalahan. Itu kita berusaha itu, mohon maaf Pak nggih. Ini menceritakan saya nggih. Itu awalnya memang dasarnya ada modalnya. Lalu modal itu di awal-awal berkembang. Sudah berkembang lalu mengecil lagi. Sampai kira-kira 2022 itu kita tanam semangka itu habis dananya. Lalu kita ngambil yang kecil jual jamu. Jamu berkembang. Sudah lumayan jualannya itu ada 100 botol per hari. Berjalan beberapa waktu mengecil lagi. Terus kita tunjang lagi sama jual pencokan. Bulan pertama atau bulan kedua itu naiknya tinggi bener Pak. Alhamdulillah nggih. Nah, hampir 100 bungkus hari-hari. 80, 70, 90, nah hampir segitu kan. Ya, alhamdulillah ini belakangan ya 30, 20 mengecil lagi. Nah di situ saya nggak tahu ceritanya kayak apa, ini mungkin Bapak lebih tahu nih. Saya kesini minta pencerahan dan minta solusi. Apa diri saya ini yang salah atau diri saya itu ada apanya gitu. Jadi gini Pak, kalau ekonomi kita turun, pastilah di badan kita ada sesuatu. Bisa hodam, bisa jin, bisa yang goib. Nah caranya dikeluarin dulu. Bapak remes alat kelamin Bapak, atau Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya Bapak minum selama 9 hari. Kalau alat kelamin Bapak gatal, berarti udah keluar. Nanti ekonominya normal lagi. Kalau kita motornya cicilan, mobilnya cicilan, rumahnya cicilan, pasti di badan kita ada setannya. Karena kita nafsu aja, pengen kredit aja. Karena yang ngomporin setannya itu udah kredit aja. Ngapain lu kalau nggak kredit, lalu ntar lu nggak punya barang, nggak cemantel. Ayo kredit. Nah tuh setan tuh di badan kita. Nanti dikeluarin dulu. Kalau enggak, sampai kapanpun motor nggak bakal lunas, mobil nggak bakal lunas, rumah nggak bakal lunas. Sampai kita mati masih nyicil. Kok gitu Pak Haji? Lah, cicilan rumah bisa sampai 30 tahun, sementara umur kita udah 40 tahun. Apa kita umur sampai 70? Enggak tahu. Belum tentu. Nah, keluarin dulu hodamnya, jinnya keluarin dulu. Memang saya Pak, rumah cicilan. Rumah cicilan. BRI ada. Itu cicilan juga kan gitu. Nah itu mohon Pak dibantu. Ya Bapak keluarin dulu dong hodamnya, kan nggak mungkin saya ngeluarin. Kan hodam Bapak, jin Bapak. Keluarin. Gimana caranya? Ajarin Bah. Ajarin Bah. Makanya sama Putri senang ketemu lagi sama Putri. Dari sakit sampai sehat bisa ketemu lagi sama Putri. Kemarin ini sakit nangis nggak bisa ketemu Putri. Yang ketemu Maryam lagi, Ya. Maryam lagi. Bapak, jadi yang disampaikan Pak Haji yang namanya khodam itu ada 3 macam. Satu, itu memang kita pernah sengaja mencari, berguru. Ritual menjalani sendiri. Jadi kan itu memang sengaja kita mencari, baik itu kekuatan, pengasih, penglaris atau yang lain-lainnya, kekuatan. Apalagi Banyuwangi pasti pernah. Saya masih muda dulu mungkin lah. Ya, ke situ mungkin. itu ya, itu satu. Yang kedua bisa karena nggak sengaja kita, memang karena datang dia ikut aja kita. Yang ketiga karena dari orang lain, maka ini kalau kita bersihkan ke
orang pintar, kita nyari orang gimana saya, itu biasanya kita ditambahi kekuatan. Kekuatan itu justru bukan mengurangi tapi menambah yang grade-nya, pangkatnya lebih tinggi untuk melindungi Bapak. Dan ini bercenderung untuk apa? Untuk mengganggu kita. Dan itu pun Bapak Khodam itu tidak gratis. Dia pasti minta upeti. Upetinya apa? Macam-macam. Upeti ya kita harus ngasih setiap apa, kita harus ngasih. Kalau enggak, dia ngambil sendiri. Dari apa? Dari usaha kita. Digerogoti lama-lama turun-turun. Maka ini harus yang keluarkan bukan Pak Haji. Pak Haji hanya memberikan arahan, caranya, praktekin, Bapak keluarkan sendiri. Dengan itu justru lebih manjur. Nanti ini ada kata-katanya, Bapak bisa contek di sini. Kita kasih, Bapak bangun tidur malam jam 00 yang bangun itu sebelum pipis, sebelum mandi, jadi masih harum, belum kotor ya. Jadi yang dimaksud air cebokan itu bukan kita pipis, kita BAB, kita cebot sehingga kotoran, bukan. Jadi air remasan ya, jadi kita masih murni. Jadi bangun tidur ini Bapak sediakan air teko seperti ini, Bapak tempel tangan kiri, nempel ke kemaluan Bapak, bener-bener nempel pakai sarung ya. Sarung boleh, enggak boleh, di kamar boleh. Bangun tidur itu siapkan, Bapak ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil digosok, tidak dikempit doang tapi digosok biar keluar energi magnetnya. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama bin semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Digenggam, dikobokkan ke air. Lagi, ucap lagi seperti tadi 9 kali. Dah, air ini Bapak pakai untuk bikin teh, bikin kopi, menanak nasi, bikin sayur, nyuci buah. Pokoknya air ini harus masuk ke dalam tubuh Bapak. Caranya terserah Bapak bagaimana. Dimasak, langsung diminum juga boleh, sebagian untuk air putihnya. Lebih manjur. Airnya air galon, air bagus, air minum, bukan air kamar mandi ya. Nah, ini Bapak lakukan 9 hari ya, 9 hari. Kalau 9 hari Bapak terasa gatal di dalam kelamin Bapak ini, di mana saja akan timbul rasa gatal Di badan gitu. di badan pokoknya, terserah di mana nempelnya dia kan mau keluar. Jadi kita merasa gatal-gatal. Kalau sudah terasa gatal, Bapak jangan berhenti. Kadang 3 hari sudah gatal, 4 hari gatal, 9 hari juga gatal. Bapak terus minum sampai gatalnya hilang tanpa diobatin. Jadi tidak usah panik nyari salep. Obatnya terus itu, dia akan netral. Kalau itu sudah hilang rasa gatalnya, berarti Bapak sudah netral. Kalau 9 hari pertama Bapak belum terasa gatal, ulangi 9 hari berikutnya. Karena ini tergantung kemelekatannya khodam Bapak.
semakin mendarah dagingnya kuat, maka keluarnya semakin susah. Gitu. Kalau menempel, apalagi datangnya karena ritual kita sendiri itu biasanya leket sekali. Kalau dikasih orang itu biasanya cepat, tapi kalau Bapak dulu ngelakoni istilahnya poso ngebleng 40 hari, yang 41 harinya melekan ngebleng ndak tidur, nah itu sekti terusan.